Penghasilan tahunanku 30 miliar rupiah. Pada pesta ulang tahun ke-65 ibu mertuaku, beliau mendudukkan selingkuhan suamiku di kursi kehormatan. Aku tidak bertengkar, tidak juga mempertanyakannya. Aku hanya berbalik dan pergi. Malam itu, suamiku meneleponku 73 kali. Aku menolak semua panggilan itu dan memblokir nomornya. Mahkota Ballroom, salah satu aula privat paling mewah di Hotel Grand Nusantara, Jakarta, malam ini terasa lebih riuh dari biasanya. Cahaya yang tumpah dari lampu gantung kristal raksasa begitu menyilaukan, berkilauan saat memantul pada gelas-gelas anggur yang saling beradu di atas meja-meja bundar. Udara dipenuhi perpaduan aneh antara aroma whisky kelas atas dan parfum murahan yang manis dan memuakan. Pesta sedang mencapai puncaknya ketika Amanda Larasati mendorong pintu mahoni yang berat dan melangkah masuk. Puluhan pasang mata seketika menoleh. Amanda mengenakan setelan Tom Ford berwarna hitam pekat yang dipotong dengan presisi, sepatu hak Jimmy Choo setinggi 7 cm, dan di tangannya tergenggam sebuah kotak kado mahoni yang elegan dan mengilap. Wajahnya menyiratkan sedikit kelelahan, ia baru saja menyelesaikan rapat merger lintas benua selama 6 jam yang menegangkan. Namun, aura kuat yang telah ditempa selama bertahun-tahun di puncak industri tak bisa disembunyikan. Saat ia masuk, aula yang tadinya bising mendadak senyap. Loh, ini siapa? Bukankah ini menantuku yang super sibuk, Amanda? Sebuah suara tajam dan menusuk memecah kesunyian. Sumber suara itu adalah sang bintang malam ini, sekaligus ibu mertua Amanda, Ibu Dewi Puspita. Beliau mengenakan gaun payet merah marun yang mencolok dan norak, dengan kalung emas tebal melingkar di lehernya. Senyum lebar menghiasi wajahnya, tapi matanya meluap-luap dengan ketidaksenangan. "Selamat ulang tahun, Ma," kata Amanda dengan ekspresi tenang, mengabaikan duri dalam nada bicara ibu mertuanya. "Maaf saya terlambat, ada situasi darurat mendadak di kantor." Ia berjalan menuju meja utama sambil membawa kotak kado. Di dalamnya ada sebuah bros berlian vintage dari Cartier yang berhasil ia menangkan dalam sebuah lelang. Sebuah karya seni yang indah senilai 1,5 miliar rupiah cukup untuk uang muka sebuah apartemen mewah. Namun, saat mendekati meja utama, langkahnya terhenti. 12 kursi di meja itu telah terisi penuh oleh para anggota inti keluarga Suryo. Di kursi kehormatan, di samping ibu mertuanya posisi yang seharusnya menjadi miliknya sebagai menantu duduk seorang perempuan muda, Saskia Putri. Seorang anak magang baru di divisi suaminya, Bima Aditya, yang menurut Bima belakangan ini telah menjadi junior yang sangat bisa diandalkan. Saat ini, Saskia mengenakan gaun putih sederhana, rambut panjangnya tergerai di bahu, dengan riasan wajah yang natural. Ia tampak persis seperti gadis lugu dengan mata seperti anak rusa. Dengan hati-hati, ia mengupaskan udang galah dan meletakkannya di piring Ibu Dewi. Kepala mereka berdekatan dengan akrab seolah-olah mereka adalah ibu dan anak kandung. Dan suami Amanda, Bima Aditya, duduk tepat di samping Saskia. Melihat Amanda masuk, raut wajah Bima berubah panik. Ia secara naluriah hendak berdiri, tetapi tatapan tajam dari Ibu Dewi membuatnya kembali terduduk. "Amanda, jangan salahkan Mama kalau tidak menyisakan kursi untukmu ya," kata Ibu Dewi dengan nada pasif-agresif sambil menyeka bibirnya perlahan. "Bagaimana lagi? Kamu kan orang hebat. Tidak mungkin puluhan orang di sini harus kelaparan menunggumu seorang kan?" Lalu ia menambahkan, sambil memandangi setelan Amanda dari atas ke bawah, "Lihat penampilanmu itu. Seperti mau melakukan akuisisi perusahaan musuh saja, bukan datang ke acara makan malam keluarga." Tawa tertahan terdengar dari beberapa sudut ruangan. Tatapan Amanda menyapu meja utama dengan dingin. Tidak ada kursi kosong, bahkan tidak ada kursi tambahan. "Ma, itu kursi saya," kata Amanda dengan suara tenang tanpa emosi, namun syarat dengan bobot yang tak bisa diabaikan. Saskia mengangkat kepalanya, seolah-olah terkejut. Seperti seekor rusa kecil yang tersorot lampu mobil, sumpitnya jatuh ke meja dengan bunyi klik, dan matanya seketika berkaca-kaca.
Ia menoleh ke arah Bima dengan wajah memelas. Mas Bima, apa aku salah? Aku hanya lihat ada kursi kosong, dan Ibu Dewi minta aku duduk di sini untuk menemani beliau mengobrol. Aku benar-benar tidak tahu kalau ini kursi Mbak Amanda. Ia berpura-pura hendak berdiri, lalu terhuyung dengan anggun seolah akan pingsan. Sudah, kamu duduk saja di sini. Ibu Dewi menahan lengan Saskia. Lalu ia menatap Amanda dengan permusuhan. Mama yang suruh Saskia duduk di sini. Dia anak yang sopan dan tahu tata krama. Demi ulang tahun Mama, dia ambil cuti seharian dan membantu semua persiapan. Tidak seperti orang lain yang karena sudah bisa cari uang banyak, sampai lupa nama sendiri dan terlambat datang ke pesta ulang tahun ibu mertuanya. Ma, Bima akhirnya angkat bicara. Tetapi ia tidak berani menatap mata Amanda. Suaranya lemah. Mama kan tahu Amanda sibuk. Dan bros yang dibeli Amanda untuk Mama itu mahal sekali. Mahal? Seberapa mahal? Ibu Dewi mencibir, melirik kotak mahoni di tangan Amanda dengan mata serakah. Sebelum kembali berpura-pura tidak peduli. Amanda, bukan Mama mau menceramahimu. Tapi tugas terpenting seorang perempuan itu keluarga. Lihat Saskia. Gajinya memang tidak seberapa, tapi dia perhatian, tahu cara mengurus orang. Kamu, penghasilanmu hampir 30 miliar setahun. Tapi apa gunanya? Wajahmu saja jarang kelihatan. Lagi pula, semua uang itu juga berkah dari keluarga kami. Kalau bukan karena dukungan suamimu, kamu pikir kamu bisa ada di posisimu sekarang? Tawa getir yang mendalam meledak dari dalam diri Amanda. Penghasilannya 30 miliar rupiah setahun. Ia adalah partner di bank investasi terkemuka di Indonesia, menangani transaksi bernilai triliunan rupiah. Dari cicilan apartemen mewah keluarga ini, biaya perawatan mobil-mobil mahal mereka, hingga tagihan rumah sakit Ibu Dewi dan setelan serta jam tangan mewah Bima, mana ada satupun yang bukan berasal dari jerih payahnya? Gaji Bima yang katanya seorang manajer hanya sekitar 1 miliar rupiah setahun, bahkan tidak cukup untuk membayar pajak penghasilan Amanda. Dan sekarang, di pesta ulang tahun ibu mertuanya, kursinya direbut oleh seorang wanita yang jelas-jelas adalah selingkuhan suaminya, sementara suaminya duduk di sebelahnya seperti seorang pengecut, membiarkan ibunya menghina istrinya. Bima Aditya, Amanda mengabaikan omelan panjang Ibu Dewi dan menatap lurus ke arah suaminya. Tidak ada yang mau kamu katakan. Keringat mulai membasahi dahi Bima. Ia tahu membawa Saskia ke acara ini adalah sebuah kesalahan besar, sebuah tamparan telak bagi Amanda. Tapi ia tidak punya keberanian untuk menentang ibunya. Dan ia juga tidak tega melihat bunga rapuh di sebelahnya terluka. Ia berdiri, memaksakan senyum, dan mendekati Amanda. Merendahkan suaranya. Sayang, kan semua sudah kumpul. Mama sudah tua. Beliau hanya ingin pestanya ramai. Saskia kan tamu. Dia datang untuk membantu. Tidak enakan kalau kita usir. Begini saja. Aku minta staf untuk tambahkan 1 kursi. Atau bagaimana kalau kamu duduk di meja anak-anak di sebelah sana? Kursi tambahan? Meja anak-anak. Amanda menatap pria di hadapannya seolah baru pertama kali melihatnya. 2 tahun lalu saat menikah dengannya, ia tertarik pada kesederhanaannya, sifatnya yang lembut, dan caranya memprioritaskan keluarga. Ia pikir, ia bisa menjadi pejuang di luar, dan Bima akan menjadi dukungan emosional di rumah, menciptakan sebuah keseimbangan. Sekarang ia sadar. Itu bukan kesederhanaan, tapi kelemahan. Bukan kelembutan, tapi ketidakberdayaan. Dan yang disebut dukungan emosional hanyalah kemunafikan seorang pria yang menikmati kemewahan dari istrinya sambil mengeluh di belakang. Pandangan Amanda melewati Bima dan tertuju pada Saskia. Perempuan muda itu bersembunyi di belakang Ibu Dewi, dengan senyum kemenangan yang nyaris tak terlihat di bibirnya. Matanya penuh dengan kebanggaan. Itu adalah postur seorang pemenang. Tiba-tiba, Amanda tertawa. Senyum yang indah memesona, tetapi dingin hingga menusuk tulang.
Ia tidak mengamuk dan membalikkan meja seperti yang mungkin diharapkan Ibu Dewi, juga tidak berdebat di depan umum seperti yang ditakutkan Bima. Ia hanya mengangguk ringan dan berkata dengan nada yang sangat tenang. Kalau Mama merasa Saskia lebih perhatian dan lebih pantas duduk di kursi itu, silakan saja. Ibu Dewi sejenak terkejut, heran melihat menantunya yang biasanya keras kepala bisa begitu penurut. Tak lama, dehaman puas keluar dari mulutnya. Nah, begitu baru benar. Cepat, taruh kadonya di sini dan duduk di sana. Ia menunjuk sebuah meja kecil yang terabaikan di sudut, tempat beberapa anak kecil berisik bermain dan beberapa kerabat jauh sedang membersihkan gigi dengan tusuk gigi. Amanda menatap kotak mahoni di tangannya. Di dalamnya ada bros Cartier vintage dengan zamrud hijau cemerlang yang tak ternilai. Untuk mendapatkan hadiah ulang tahun ini, ia harus menggunakan koneksi dan berutang budi. Hadiah, ya? Ulang Amanda dengan lembut. Ia mengangkat tangannya dan menyodorkan kotak itu ke arah Ibu Dewi. Mata Ibu Dewi berbinar, tangannya terulur untuk menerima. Setidaknya dia masih tahu diri, pikirnya. Tepat saat jari-jari Ibu Dewi hendak menyentuh kotak itu, Amanda memutar pergelangan tangannya dan melepaskan kotak itu. Duk! Kotak mahoni yang berat itu jatuh tepat di atas tutup tempat sampah logam di samping meja utama, mengeluarkan suara yang tumpul dan kosong. Seluruh ruangan hening senyap. Tangan Ibu Dewi membeku di udara, senyum di wajahnya langsung kaku dan berubah menjadi ungu karena marah. Oh, maaf. Tanganku tergelincir, kata Amanda dingin, tanpa sedikit pun nada penyesalan dalam suaranya. Tapi tidak apa-apa. Toh, kalau di mata mama saya adalah menantu yang tidak tahu berterima kasih, hadiah ini pun hanya akan jadi duri dalam daging. Karena Saskia begitu perhatian, kenapa tidak minta dia saja yang membelikan hadiah pengganti? Tanpa menoleh lagi ke wajah-wajah yang terkejut, ia berbalik untuk pergi. Amanda Larasati. Apa-apaan ini? Berhenti di sana. Ibu Dewi, yang akhirnya pulih dari keterkejutannya, menggebrak meja, tubuhnya gemetar karena murka. Kamu mau memberontak? Kalau kamu berani melangkah keluar dari pintu ini hari ini, jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki di rumah keluarga Suryo lagi. Bima panik dan berlari untuk menahan lengan Amanda. Amanda, kamu ini kenapa? Ini kan ulang tahun Mama. Jangan kekanak-kanakan. Cepat kembali dan minta maaf. Lepaskan, kata Amanda. Berhenti. Ia menoleh, tatapannya yang setajam silet menusuk tangan Bima. Tatapan itu begitu dingin hingga Bima secara naluriah melepaskan tangannya. Bima Aditya, kata Amanda sambil merapikan lengan bajunya yang kusut. Suaranya bergema jelas di ruangan yang sunyi itu. Rumah keluarga Suryo? Apa kamu lupa? Uang muka rumah itu aku yang bayar. Cicilannya juga aku yang bayar. Bahkan villa tempat ibumu tinggal sekarang, sertifikatnya atas namaku, Amanda Larasati. Dan kau menyuruhku untuk tidak menginjakkan kaki lagi. Ia tertawa pendek penuh penghinaan, menyapu pandangannya ke arah Ibu Dewi yang pucat pasi dan Saskia yang ketakutan. Kalau aku mau, besok aku bisa membuat kalian semua jadi gelandangan di jalan. Setelah mengucapkan itu, ia berbalik, mendorong pintu megah itu dan melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Di belakangnya, terdengar makian histeris Ibu Dewi dan suara piring pecah. Tapi semua itu tidak ada lagi hubungannya dengannya. Saat keluar dari Hotel Grand Nusantara, udara malam akhir musim yang sejuk menyentuh wajahnya. Amanda menarik napas dalam-dalam, merasakan energi keruh di dadanya akhirnya mulai sirna. Petugas valet dengan sigap membawakan Bentley Continental hitamnya dan dengan hormat membukakan pintu. Amanda masuk ke kursi pengemudi. Pintu yang berat tertutup, meredam kebisingan dunia luar, tetapi tidak bisa menghentikan getaran gila dari ponsel di kursi penumpang. Layarnya terus menyala dan mati. Tampilan penelepon, suamiku, terasa seperti lelucon yang mengerikan. Amanda tidak menjawab, juga tidak menolaknya. Ia hanya meliriknya sekilas dengan tatapan dingin, lalu menyalakan mesin dan menginjak pedal gas. Mesin W12 mengeluarkan raungan rendah,
dan mobil hitam itu melesat seperti anak panah, melebur ke dalam sungai lalu lintas Jakarta yang gemerlap. Di dalam mobil, tidak ada musik, hanya suara getaran ponsel yang tak henti-hentinya di atas kursi kulit, dengan sempurna mewakili jantung Bima yang panik saat itu. Jari-jari Amanda yang panjang dan kuat mencengkeram kemudi, buku-buku jarinya memutih. Sebenarnya, ia tidak terkejut dengan kejadian malam ini. Ia bahkan sudah menduganya. 2 tahun lalu ketika ia menikah dengan Bima, hampir semua orang di sekitarnya menentang. Saat itu, ia sudah dikenal sebagai seorang workaholic gila di industri perbankan investasi. Gajinya belum sebesar sekarang, tapi sudah puluhan kali lipat dari gaji Bima. Dan Bima? Ia hanyalah seorang manajer tingkat bawah biasa di sebuah perusahaan besar yang stabil, dengan kepribadian yang cenderung lembek. Apa yang ia lihat darinya waktu itu? Pria yang membawakannya semangkuk sup hangat saat ia bekerja lembur. Pria yang dengan canggung membuatkan teh jahe saat ia kesakitan karena kram menstruasi. Di dunia yang penuh dengan perhitungan dan transaksi, ia melihat sebuah stabilitas dan ketulusan yang langka. Ia pikir, jika ia cukup kuat, ia bisa melindungi rumah tangga mereka, melindungi cinta yang sederhana ini. Tapi ia salah. Hal yang paling tidak tahan uji di dunia ini adalah sifat manusia. Hal yang paling mudah kehilangan keseimbangan adalah hubungan pernikahan yang tidak setara. Ketika karirnya meroket, gajinya menembus puluhan miliar, dan ia menjadi partner termuda di perusahaannya, Bima berubah. Awalnya adalah keheningan. Setiap kali ia dengan gembira menceritakan proyek yang sukses, Bima hanya tersenyum kaku dan berkata, "Oh, selamat ya." Lalu pergi ke balkon untuk merokok. Kemudian adalah kepekaan yang berlebihan. Ketika Amanda membelikannya jam tangan seharga ratusan juta, ia tidak pernah memakainya. Takut rekan-rekannya akan menyebutnya suami numpang hidup. Ketika Amanda ingin membeli rumah yang lebih besar, ia berkata rumah yang sekarang sudah cukup baik. Ia tidak mau hidup dalam bayang-bayang kemurahan hati Amanda. Akhirnya, itu berubah menjadi kesombongan dan pelampiasan dendam. Pikiran Amanda melayang mengikuti lampu jalan yang berlalu, kembali ke suatu malam hujan 3 bulan lalu. Ia pulang lebih awal dari perjalanan dinas, ingin memberinya kejutan. Saat ia membuka pintu, ia mendengar suara bisik-bisik ibu mertuanya, Ibu Dewi, dari dapur. "Bima, anakku, jangan terlalu minder di depan Amanda. Memang benar dia pintar cari uang. Tapi kalau perempuan terlalu dominan, itu bisa membunuh kejantanan suami. Lihat saja kamu sekarang di depannya, apa kamu masih kelihatan seperti laki-laki?" Kemudian terdengar jawaban Bima yang frustrasi. "Ma, sudah cukup. Kalau aku tidak bergantung padanya, Mama pikir gajiku yang seiprit ini bisa bayar cicilan apartemen ini? Aduh, Mama kan tidak menyuruhmu cerai. Dia itu mesin ATM keluarga kita. Kalau kamu putus darinya, siapa yang akan membiayai kuliah adikmu di luar negeri? Siapa yang akan membelikan obat-obatan Mama? Maksud Mama, wajar saja kalau kamu sedikit bersenang-senang di luar. Kalau laki-laki dikekang di rumah, dia harus punya pelampiasan di tempat lain." Saat itu, Amanda yang berdiri di pintu masuk merasakan hawa dingin menjalari seluruh tubuhnya. Malam itu juga, ia menemukan sebatang lipstik yang bukan miliknya dan sebuah struk motel murah di mobil Bima. Tanggal di struk itu adalah hari ketika Bima bilang ia harus lembur. Ia tidak langsung mengkonfrontasinya. Sebaliknya, seperti melakukan uji tuntas untuk sebuah merger, ia mulai mengamati dengan tenang. Tak lama, nama Saskia Putri muncul ke permukaan. Lulusan baru yang baru memasuki dunia kerja. Muda, centil, dan setiap kali membuka mulut selalu berkata, "Pak Bima hebat sekali, Pak Bima pintar sekali." Pemujaan murahan inilah yang mengisi kekosongan harga diri maskulin Bima yang tidak ia dapatkan dari Amanda. Bima menikmati kehidupan materi yang disediakan Amanda, mengendarai mobil mewah yang dibelikannya, tinggal di penthouse miliknya, sambil mencari kesombongan sebagai pria kuat dari wanita lain. Betapa menyedihkan dan betapa menjijikkan. Amanda memberinya kesempatan.
Sebulan yang lalu, ia bertanya secara tidak langsung. Bagaimana anak-anak magang baru di kantor? Katanya anak-anak Gen Z sekarang banyak mengubah suasana kerja. Kamu harus menjaga batasan profesional. Ya. Saat itu, mata Bima bergerak gelisah dan ia berkata seolah bersumpah. Mereka itu cuma anak-anak. Tidak tahu apa-apa. Aku harus mengajari mereka dari nol. Melelahkan sekali. Batasan apa yang mau dilanggar? Melihat aktingnya yang canggung saat itu, hati Amanda benar-benar mati. Ia tidak membongkarnya. Ia hanya diam-diam mempercepat persiapan pembagian aset dan menginstruksikan asistennya, Dian, untuk mulai mengumpulkan bukti. Ia ingin mengakhiri pernikahan ini dengan setidaknya sedikit martabat. Ia berharap, bahkan jika bercerai, mereka bisa berpisah secara damai. Tapi malam ini, tindakan Ibu Dewi dan Bima benar-benar menghancurkan batas kesabaran terakhirnya. Apakah itu pesta ulang tahun? Bukan. Itu adalah tes kepatuhan yang direncanakan dengan cermat. Ibu Dewi sengaja mengundang selingkuhan itu. Sengaja mendudukannya di kursi kehormatan untuk menghina Amanda di depan umum. Untuk memberitahunya bahwa di keluarga ini, tidak peduli berapa banyak uang yang kau hasilkan, kau harus tunduk pada ibu mertua, kau harus menanggung perselingkuhan suamimu, kau harus menundukkan kepala. Jika Amanda menahannya hari ini, jika ia duduk di meja sudut itu, maka besok Saskia akan pindah ke penthouse-nya, tidur di ranjangnya, dan menggunakan uangnya. Dan Bima, pengecut yang berdiri diam di samping, mungkin akan bersorak dalam hati. Akhirnya, ada dua wanita yang memperebutkanku. Amanda mengeluarkan tawa dingin dan memutar setir dengan tajam. Mobil meluncur ke tempat parkir bawah tanah sebuah hotel bintang 5. Ini adalah tempat tinggal jangka panjang yang ia siapkan di kota, yang hanya diketahui oleh asistennya, Dian. Mobil berhenti, mesin dimatikan. Selama beberapa detik, dunia akhirnya sunyi. Lalu ponsel di kursi penumpang kembali bergetar hebat. Amanda mengambilnya. Layar menunjukkan 72 panggilan tak terjawab. Saat ia memegangnya, panggilan ke 73 masuk. Bima lagi. Melihat nama yang berkedip itu, sisa kehangatan terakhir di mata Amanda lenyap. Ia menekan tombol jawab, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dari seberang, suara Bima yang cemas dan sedikit kesal langsung meledak. Amanda, akhirnya kamu angkat juga. Kamu tahu tidak betapa tidak sopannya kamu hari ini? Mama sangat marah sampai penyakit jantungnya hampir kumat. Saskia terus menangis. Bilang ini semua salahnya. Bilang kamu salah paham. Kamu harus segera kembali. Kalaupun tidak mau minta maaf, setidaknya kembalilah untuk membereskan situasi ini. Kalau kamu pergi begitu saja, apa kata kerabat? Apa kata mereka tentang keluarga kita? Tentang aku? Tidak ada kekhawatiran tentang di mana ia berada. Tidak ada pertanyaan apakah ia aman, hanya tuduhan. Hanya harga dirinya. Hanya selingkuhannya yang merasa dirugikan. Amanda mendengarkan dalam diam. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Bima Aditya, katanya, memotong keluhannya yang tak henti-hentinya dengan suara yang menakutkan tenangnya. Ada apa? Kapan kamu mau kembali? Bima berhenti sejenak, sedikit melunakkan nadanya. Kalau kamu merasa dirugikan, kan bisa pulang dulu. Nanti aku hibur secara pribadi. Kenapa harus membuat keributan di depan semua orang? Tidak perlu, kata Amanda tegas. Apa maksudmu tidak perlu? Tidak perlu hiburanmu, dan tidak perlu aku kembali. Amanda melihat pantulan dirinya di jendela mobil. Matanya menyala dengan ambisi dan tekad. Bima Aditya, kalau kamu begitu menyukai Saskia yang perhatian itu, aku akan kabulkan keinginanmu. Rumah itu, ranjang itu, dan ibumu yang materialistis itu, semuanya untukmu. Amanda, apa maksudmu? Jangan gegabah. Memangnya ada pasangan yang tidak pernah bertengkar? Bima akhirnya merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Suaranya mulai bergetar. Maksudku, kata Amanda,
dengan penekanan pada setiap suku kata yang sangat jelas dan mengerikan. Kita cerai. Sere. Suara Bima naik 1 oktav. Kamu gila. Hanya karena masalah sepele seperti ini? Amanda, jangan coba-coba mengancamku dengan perceraian. Usiamu sudah 30-an. Kamu pikir bisa dapat laki-laki seperti apa setelah cerai? Mau dapat berondong yang hanya mengincar uangmu? Bahkan sampai saat ini, ia masih mencoba memanipulasinya. Amanda merasa tidak ada gunanya lagi membuang-buang kata untuknya. Apa aku mengancam atau tidak? Kamu akan segera tahu. Tunggu saja surat dari pengacaraku. Setelah itu, ia memutus panggilan tanpa ragu. Kemudian, dengan jari-jari yang bergerak cepat, ia memblokir nomornya. Memblokirnya dari semua media sosial dan aplikasi pembayaran. Setelah menyelesaikan ritual pengusiran setan digital ini, ia menghela napas panjang, seolah membuang racun yang menumpuk selama 2 tahun dari dadanya. Dunia akhirnya tenang. Amanda membuka pintu mobil. Suara hak sepatunya menggema di lantai beton saat ia berjalan ke lift dan menekan tombol ke lantai paling atas, Presidential Suite. Saat pintu lift tertutup, ia menelepon asistennya. Dian. Bu Amanda? Suara profesional Dian terdengar. Bahkan pada jam 9 malam, ia selalu siaga. Dian, hubungi tim hukum. Aku mau draft akhir kesepakatan cerai di mejaku besok pagi. Suara Amanda kembali ke nada seorang profesional yang dingin dan tegas. Dan aku butuh catatan transfer Bima Aditya ke Saskia Putri, serta salinan kontrak sewa apartemen yang dia sewa untuknya. Aku mau semua materi yang sudah kita kumpulkan. Suaranya terdengar sangat jelas di dalam ruang lift yang tertutup. Setiap kata seperti bola baja yang menghantam es. Dan siapkan perjanjian pranikah yang aku dan Bima tanda tangani 2 tahun lalu. Bersiaplah untuk mengajukan gugatan. Di seberang sana, Dian jelas terkejut sesaat. Tetapi suaranya segera dipenuhi dengan kegembiraan dan efisiensi yang tertahan. Baik, Bu. Segera saya laksanakan. Semua bukti sudah di-backup, termasuk rekaman dashcam mobilnya yang Ibu minta saya simpan. Ada rekaman lengkap percakapan dia dan Saskia, cukup untuk membuatnya menderita di pengadilan. Bagus sekali. Amanda melangkah keluar dari lift, menempelkan kartu kunci dan membuka pintu suite. Besok jam 9 pagi, semua materi harus ada di mejaku. Terima kasih sudah bekerja lembur malam ini. Uang lemburmu akan kubayar 3 kali lipat. Terima kasih, Bu Amanda. Suatu kehormatan bisa melayani Ibu, terutama untuk urusan ini. Dian menutup telepon lebih cepat dari biasanya, bersemangat untuk mulai menyusun bukti yang akan menghancurkan suami yang berselingkuh itu. Amanda melemparkan ponselnya ke sofa dan melepaskan sepatunya. Kakinya yang telanjang tenggelam dalam karpet wol yang lembut. Tidak ada air mata dramatis. Tidak ada tangan yang mencari botol anggur. Dalam situasi krisis, naluri profesionalnya selalu mengambil alih. Prioritas utama adalah selalu meminimalkan kerugian dan melancarkan serangan balik. Ia berjalan ke jendela kaca dari lantai ke langit-langit, memandangi pemandangan malam Jakarta yang luas dan gemerlap. Banyak orang mengira ia bodoh karena dibutakan oleh cinta, menikah dengan Bima yang tidak sepadan. Sebenarnya, ia hanya sibuk. Terlalu sibuk untuk menjalin hubungan dengan pasangan yang setara. Ia pikir, dengan menikahi pria biasa, ia bisa memiliki rumah tangga yang damai. Tetapi ketika pria biasa itu memutuskan untuk tidak lagi menjadi biasa, maka tibalah waktunya untuk menggantinya. Aset. Senyum sinis muncul di bibir Amanda. Sebagai seorang bankir investasi veteran, jauh sebelum menikah, ia telah menyiapkan perlindungan aset yang paling ketat untuk dirinya sendiri. Dana perwalian keluarga, rekening luar negeri, dan perjanjian pranikah yang terperinci yang bahkan merinci peningkatan aset pasca pernikahan. Bima mengira penghasilan 30 miliarnya adalah harta gono gini. Mimpi saja. Sebagian besar pendapatannya masuk dalam bentuk biaya konsultasi dan bonus ke perusahaan pribadi yang terdaftar atas namanya. Meskipun ia yang membayar semua biaya hidup, itu adalah konsumsi,
bukan akumulasi aset. Yang bisa Bima dapatkan dari perceraian ini mungkin hanyalah beberapa perabot antik yang nilainya bahkan tidak ia ketahui. Bets Z. Ponsel di atas sofa bergetar lagi. Kali ini, sahabatnya, Rina. Saat Amanda menjawab, tawa riang khas Rina meledak bahkan sebelum ia sempat bicara. Sayang, aku dengar kamu baru saja menghancurkan ibu mertua psikopatmu dan selingkuhan liciknya di Grand Nusantara. Dan kamu memblokir si Bima. Benarkah? Kalau kamu benar-benar sudah sadar, aku akan langsung buka sampahnya sekarang juga. Berita cepat sekali menyebar, kata Amanda, berjalan ke minibar dan menuang segelas air. Benar, aku akan mengajukan gugatan cerai. Bagus. Kerja bagus. Rina hampir berteriak. Sudah kubilang si Bima brengsek itu tidak pantas untukmu. Berani-beraninya dia marah padamu padahal hidupnya ditanggung olehmu. Dan ibunya itu monster. Cerai. Kamu butuh pengacara. Aku akan pinjamkan seluruh tim hukum perusahaanku. Pengacara perceraian terbaik di Jakarta. Pilih saja sesukamu. Tidak perlu. Timku sendiri sudah cukup kompeten, kata Amanda sambil menyesap air. Ekspresinya melunak. Tapi ada satu hal yang ingin ku minta. Apa saja? Sebutkan. Sebarkan satu rumor. Amanda menyipitkan matanya, menatap aliran lampu mobil di bawah. Katakan bahwa Amanda Larasati sedang mengalami masalah keluarga yang berat. Dan itu mungkin akan memengaruhi kinerjanya dalam proyek Olympus. Rina terdiam sejenak, lalu langsung mengerti. Kamu sedang memancing. Ingin melihat bagaimana reaksi Bima ketika dia pikir kamu sedang lemah, atau menguji tekad grup wirawan. Keduanya, kata Amanda dingin. Dan mungkin kita bisa memancing keluar tikus-tikus lain yang bersembunyi. Setelah menutup telepon, Amanda tidak beristirahat. Ia membuka laptopnya, cahaya biru dari layar memantul di wajahnya yang cantik namun dingin. Judul dokumen, Proyek Olympus. Penilaian risiko utama merger senilai 10 triliun rupiah. Ini adalah proyek terpentingnya tahun ini, melibatkan modal lebih dari 30 triliun rupiah. Jika berhasil, posisinya di industri tidak akan tergoyahkan. Ia akan menjadi legenda. Bima Aditya? Ia hanyalah utang macet yang tercatat di neraca hidupnya. Sekarang, waktunya untuk menghapusnya. Tidak ada gunanya kehilangan waktu tidur yang berharga untuknya. Pada saat yang sama, di apartemen mewah keluarga Suryo, suasananya menyesakan. Ibu Dewi duduk di sofa, memegangi dadanya dan mengerang. Di meja di sebelahnya, kotak mahoni yang ditolak itu tergeletak, sebuah ejekan tanpa suara. Amanda itu benar-benar keterlaluan. Beraninya dia mempermalukanku di depan umum seperti itu. Ibu Dewi melotot ke arah putranya, meluapkan amarahnya. Bima, lihat istrimu itu. Apa-apaan kelakuannya? Aku ini orang tuanya. Apa salahnya aku menyuruhnya mengalah sedikit soal tempat duduk? Saskia itu anak baik. Kenapa dia begitu membencinya? Saskia duduk di kursi kecil di dekatnya. Matanya merah karena menangis pelan. Maafkan saya, Bu. Ini semua salah saya. Seharusnya saya tidak datang. Dan seharusnya saya tidak duduk di sana. Mbak Amanda pasti marah karena saya. Mungkin saya harus menelepon dan minta maaf. Minta maaf apa? Kata-kata Saskia justru membuat kemarahan Ibu Dewi semakin menjadi-jadi. Ia menggenggam tangan Saskia. Kamu tidak salah apa-apa. Dia yang salah. Picik sekali, pencemburu. Bima. Jangan telepon dia lagi. Biarkan saja dia merajuk beberapa hari. Aku tidak percaya. Perempuan umur 30-an kalau cerai memangnya mau jadi apa? Beberapa hari lagi juga dia akan merangkak kembali sambil memohon maaf. Bima mencengkeram ponselnya, mengusap rambutnya dengan frustrasi. Panggilan ke 74 langsung masuk ke pesan suara. Pesan teksnya menampilkan tanda seru merah yang menyebalkan. Ma, tolong diam sebentar. Akhirnya ia membentak. Mama tahu tidak berapa harga bros itu. 1,5 miliar rupiah.
Dan dia membuangnya begitu saja. Itu artinya kali ini dia serius. 1,5 miliar? Mata Ibu Dewi terbelalak. Ia mengelus kotak mahoni itu dengan rakus. Dasar tidak tahu diuntung. Ya, tapi kan dia memberikannya padaku, jadi sekarang ini milikku. Hampa. Setidaknya dia masih punya sedikit kesadaran. Bukan soal brosnya, Ma. Bima mondar-mandir di ruang tamu dengan cemas. Dia memblokirku. Semuanya. Kalau dia benar-benar menggugat cerai. Ia memandangi apartemen yang didekorasi dengan mewah, memikirkan Porsche di garasi. Tanpa Amanda, semua ini akan lenyap. Terus kenapa? Ibu Dewi mengibaskan tangannya, meremehkan. Biarkan saja dia cerai. Anakku, Bima, tampan, manajer di perusahaan besar. Cari istri lain bukan masalah. Lagi pula, menurut hukum, kalau cerai harta dibagi 2, 50,50. Uangnya kan banyak sekali. Kamu bisa dapat puluhan miliar. Nanti uangnya bisa kamu pakai untuk menikah dengan Saskia. Jauh lebih baik daripada hidup di bawah tekanannya. Kan? Mendengar kata puluhan miliar, mata Saskia yang tadinya lesu langsung berbinar. Ia melirik Bima dengan malu-malu. Sebuah ide melintas di benak Bima. Benar juga. Amanda kaya raya. Bahkan jika mereka bercerai, ia akan mendapatkan tunjangan yang sangat besar. Dengan uang sebanyak itu, kenapa ia harus menuruti kemauannya? Pikiran itu membuat kecemasannya lenyap, digantikan oleh keserakahan tersembunyi dan kepercayaan diri yang semu. Baiklah, biarkan saja dia merajuk, kata Bima sambil menggertakkan giginya. Besok aku akan datang ke kantornya. Aku yakin, di depan semua karyawannya, dia tidak akan berani mengusirku, suaminya sendiri. Keesokan paginya. SCBD, Pusat Keuangan Jakarta. Amanda, mengenakan setelan putih bersih dan riasan sempurna, melangkah masuk ke lobi kantornya. Seluruh lobi seolah menjadi lebih cerah dengan kehadirannya. Selamat pagi, Bu Amanda. Pagi, Bu. Para karyawan berhenti dan menyapanya dengan tatapan penuh kekaguman. Amanda mengangguk ringan, berjalan dengan langkah mantap menuju lift pribadinya. Dian sudah menunggu di samping pintu, memegang setumpuk dokumen tebal. Bu, semua materi yang Anda minta, kata Dian dengan suara rendah, menyerahkan sebuah map biru. Bukti perselingkuhan Bima Aditya dan salinan perjanjian pranikah, semua ada di sini. Tim hukum juga sudah menyiapkan surat gugatan. Siap dikirim kapan saja. Kerja bagus. Amanda mengambil map itu tanpa melihatnya dan menyelipkannya di bawah lengannya. Simpan itu dulu. Beritahu tim proyek untuk rapat di ruang rapat 1 dalam 10 menit. Kita akan membahas pendanaan putaran kedua untuk proyek Olympus. Baik, Bu. Wajah Dian menunjukkan kilatan kekaguman. Inilah Amanda Larasati. Bahkan ketika pernikahannya hancur berantakan, dalam hal pekerjaan, ia adalah mesin presisi. Tidak ada emosi yang bisa mengaburkan penilaiannya. Suasana di ruang rapat tegang. Proyek Olympus melibatkan kepentingan yang rumit, dan beberapa eksekutif senior saling beradu argumen. Data pada slide PowerPoint adalah lautan angka merah dan hijau yang memusingkan. Risikonya terlalu besar. Batas bawah mereka tidak bisa dinegosiasikan. Margin keuntungan kita hampir tidak ada. Salah satu wakil direktur menyeka keringat di dahinya. Kalau kita tidak ambil, pesaing akan mengambilnya. Kita akan kehilangan 3% pangsa pasar, bantah direktur lain. Di tengah perdebatan, Amanda tetap diam. Ia memegang pena di tangannya. Tatapan dinginnya terpaku pada grafik lain di layar besar. Tiba-tiba, pena di tangannya berhenti. Klik. Suara yang lembut dan tajam. Ruang rapat seketika sunyi. Tingkatkan tingkat diskonto untuk proyeksi arus kas di spreadsheet ketiga sebesar 0,5%. Suara Amanda tenang tetapi penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Dan saya ingin penyelidikan mendalam tentang utang tersembunyi di anak perusahaan target. Fokus pada 3 transfer luar negeri spesifik yang mereka lakukan kuartal ini.
Tim tertegun sejenak. Lalu jari-jari mereka mulai menari di atas keyboard. 2 menit kemudian, wakil direktur itu terkesiap. Ya Tuhan, Bu Amanda jenius. Menggunakan perhitungan ibu, valuasi mereka ternyata digelembungkan sebesar 2 triliun rupiah. Dan 3 transfer itu memang sangat mencurigakan. Sepertinya transaksi afiliasi. Ruang rapat dipenuhi gumaman kekaguman. Tatapan semua orang pada Amanda berubah dari rasa hormat menjadi pemujaan total. Dengan sekali lirikan, ia telah melihat penipuan yang tersembunyi dalam proyek bernilai miliaran dolar. Inilah kemampuan yang sepadan dengan gaji 30 miliar rupiah. Amanda menutup mapnya dan berdiri. Tulis ulang proposalnya. Turunkan harga penawaran kita sebesar 15%. Kalau mereka menolak, beritahu mereka bahwa grup Wirawan juga sangat tertarik dengan proyek ini. Mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Setelah itu, Amanda meninggalkan ruang rapat, diiringi tatapan kagum dari timnya. Suara hak sepatunya yang menggema di lantai marmer terdengar tegas dan penuh tekad. Kembali ke kantornya, bahkan sebelum sempat minum seteguk air, telepon internal dari resepsionis berdering. Bu Amanda, ada masalah. Suara resepsionis muda itu panik. Ada beberapa orang membuat keributan besar di bawah. Mereka mengaku sebagai keluarga ibu dan menuntut untuk bertemu. Tim keamanan tidak bisa menghentikan mereka. Seorang ibu-ibu bahkan berguling-guling di lantai. Tangan Amanda yang memegang telepon menegang. Matanya seketika menjadi sedingin es. Keluarga? Seorang wanita tua dengan gaun berkilauan yang norak, seorang wanita muda, dan seorang pria berkacamata. Iya, benar sekali. Resepsionis itu hampir menangis. Nenek itu membawa megafon dan berteriak bahwa ibu adalah anak durhaka yang ingin membunuh ibu mertuanya dan menghancurkan suaminya. Ini jam makan siang, jadi banyak sekali orang berkumpul dan merekam. Amanda tertawa dingin. Akhirnya mereka datang juga. Karena tidak bisa menghubunginya, Ibu Dewi yang bermulut ember itu tidak bisa menahan diri. Ia tidak menyangka mereka akan sebodoh itu untuk membuat keributan di jantung SCBD. Apa mereka pikir ini pasar loak, tempat mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan dengan membuat onar? Tenang, suara Amanda menenangkan. Beritahu tim keamanan untuk tidak mengusir mereka secara paksa, cukup jaga ketertiban. Dan minta Dian untuk menemuiku di bawah. Bawa USB drive yang sudah kita siapkan. Baik, Bu. Setelah menutup telepon, Amanda berjalan ke cermin besar dan merapikan kerah bajunya. Wanita di cermin itu memiliki riasan sempurna dan tatapan tajam, tanpa sedikit pun tanda ketakutan dari apa yang disebut skandal keluarga. Karena mereka begitu ingin menampar diri sendiri, ia tidak akan menolak. Lobi di lantai bawah adalah sebuah kekacauan. Ibu Dewi duduk di lantai, meraung-raung. Megafon portabel memperkuat suaranya yang melengking hingga memekakan telinga. Tolong, tolong. Lihatlah. Ini dia eksekutif bergaji puluhan miliar, Amanda Larasati. Di luar tampak berkilau, tapi hatinya busuk. Anakku yang kubesarkan dengan susah payah menikah dengan monster tak berperasaan ini. Dia selingkuh dengan pria lain di luar. Dan sekarang karena sudah menemukan yang baru, dia mau mencampakkan suamiku. Dia mau mengusir kami, janda dan anak yatim piatu ini ke jalan. Bima berdiri di dekatnya. Meskipun malu, memikirkan aset puluhan miliar yang disebutkan ibunya, ia memainkan perannya dengan ekspresi lelah dan sedih. Saskia dengan sempurna memerankan peran wanita muda yang teraniaya, menopang Ibu Dewi dan menyeka sudut matanya ke arah kerumunan. Kerumunan penonton semakin besar. Bisikan mereka berubah menjadi penghakiman. Wah, itu kan Amanda Larasati, Dewi Perbankan Investasi. Tidak kusangka kehidupan pribadinya seperti ini. Benar-benar, jangan menilai buku dari sampulnya. Mau mengusir ibu mertuanya? Kasihan sekali nenek itu. Menikah dengan wanita berkuasa sepertinya tidak mudah ya. Arus opini publik berpihak pada Ibu Dewi. Tepat pada saat itu, pintu kaca otomatis lobi terbuka.
Suara hak sepatu yang nyaring menembus kebisingan. Amanda muncul, diapit oleh 4 penjaga keamanan dan asistennya. Dian. Ia berdiri membelakangi cahaya, posturnya tegak. Kehadirannya begitu mendominasi hingga obrolan di sekitarnya langsung mereda. Melihat Amanda, semangat Ibu Dewi membara. Ia bergegas bangkit dari lantai, hendak menerjang maju. Amanda Larasati, dasar tidak tahu diuntung. Akhirnya kamu menunjukkan wajahmu. Semuanya lihat. Wanita ini adalah perusak rumah tangga. Sebelum ia bisa mendekat, 2 penjaga keamanan tinggi menghalangi jalannya seperti menara kembar. Nyonya, harap tenang. Amanda berdiri di puncak tangga, menatap ketiga orang itu seolah-olah mereka adalah badut-badut rendahan. Kamu berani menyuruhku tenang? Ibu Dewi melompat-lompat dan berteriak, kamu yang selingkuh di luar, mau menceraikan anakku, dan mengambil semua uangnya. Apa kamu tidak punya hati nurani? Aku bilang padamu, kalau kamu tidak memberikan penjelasan pada kami hari ini, aku tidak akan pergi dari sini. Bima juga melangkah maju, memasang wajah penuh penderitaan. Amanda, aku tahu kamu stres karena pekerjaan. Makanya aku selalu sabar dengan sifatmu, tapi pergi begitu saja di depan semua orang di hari ulang tahun Mama yang ke-65 itu benar-benar menyakiti hatinya. Kalaupun kamu punya orang lain, kan kita bisa bicara baik-baik. Kenapa harus sekejam ini? Kata-katanya dengan cerdik membingkai Amanda sebagai orang yang pemarah, tidak berbakti, dan tidak setia, menuangkan bensin ke dalam api. Kerumunan terkesiap. Tatapan mereka pada Amanda sekarang penuh dengan penghinaan. Amanda hampir tertawa saking marahnya. Ia menyapu pandangannya ke kerumunan, sebelum akhirnya menguncinya pada wajah munafik Bima. Bima Aditya, kamu tahu apa yang terjadi pada pembohong? Hati-hati lidahmu membusuk. Ia sedikit berbalik dan mengangguk pada Dian. Karena semua orang begitu tertarik dengan kebenaran, mari kita tunjukkan sebuah pertunjukan. Dian melangkah maju, memegang tablet yang terhubung ke layar LED luar ruangan raksasa di fasad gedung. Itu adalah layar yang disewa perusahaan Amanda untuk promosi proyek, biasanya menampilkan berita keuangan. Hari ini, itu akan menjadi panggung eksekusi publik. Layar berkedip dan menyala dengan gambar yang jernih. Rekaman CCTV dari ruang makan pribadi Hotel Grand Nusantara. Di layar, Ibu Dewi yang tersenyum lebar menarik Saskia ke kursi kehormatan, berbisik. Saskia, kamu baik sekali. Duduk di sini sama Mama. Kursi ini untuk keluarga. Bima berdiri di samping dengan canggung menghindar. Kemudian Amanda masuk, melihat pemandangan itu, dan tanpa berdebat, dengan tenang meletakkan hadiah mahal di samping dan berbalik pergi. Adegan berganti ke video lain. Kali ini, rekaman dashcam dari dalam mobil Bima, 2 minggu sebelumnya. Audionya sangat jernih. Mas Bima. Suara Saskia terdengar manja. Tante itu kan gila kerja. Dia sama sekali tidak tahu caranya jadi istri. Kamu pantas mendapatkan yang jauh lebih baik. Sabar sedikit, sayang. Jawab suara Bima yang licin dan serakah. Begitu aku berhasil membujuknya untuk membalik nama beberapa aset ke namaku, aku akan meledakkan bomnya. Nanti kita bisa keliling dunia dengan uangnya. Video bahkan menunjukkan keduanya berciuman di dalam mobil. Meskipun cahayanya redup, wajah mereka tidak salah lagi. Kerumunan meledak. Wow, plot twist besar. Jadi laki-lakinya yang selingkuh. Dan dia membawa selingkuhannya ke pesta ulang tahun ibunya untuk memprovokasi istrinya? Benar-benar rendahan. Nenek itu menjijikkan. Anaknya yang bermasalah, malah menyalahkan menantunya. Mau hidup dari uang istri sambil membiayai selingkuhan dan berencana mencuri asetnya. Sampah masyarakat. Para penonton yang tadinya bersimpati pada Ibu Dewi kini berbalik melawannya dengan marah. Beberapa bahkan mencari-cari sesuatu untuk dilemparkan dari tas mereka. Ibu Dewi benar-benar tercengang. Ia tidak pernah membayangkan Amanda memiliki bukti sekuat itu, apalagi keberanian untuk menampilkannya di depan umum. Itu palsu, itu editan.
Ia tergagap, melambaikan tangannya dengan panik. Jangan percaya. Dia kan kerja di bidang keuangan. Dia bisa memalsukan apa saja dengan uang. Palsu? Amanda tersenyum dingin, mengambil setumpuk catatan bank yang sudah dicetak dari Dian dan melemparkannya ke udara. Lembaran-lembaran kertas berhamburan seperti kepingan salju, mendarat di kaki kerumunan. Ini adalah catatan transaksi selama 2 tahun terakhir di mana Bima Aditya, menggunakan posisinya, telah menggelapkan dana gabungan kita untuk membeli barang-barang mewah, menyewa apartemen, dan bahkan membayar operasi plastik Saskia. Suara Amanda bergema, jernih dan kuat. Setiap transaksi memiliki stempel bank. Silakan periksa sepuasnya. Seseorang mengambil selembar kertas. Ya Tuhan, dia menghabiskan 50 juta sebulan. Di catatannya tertulis, untuk tas baru sayangku. Berapa sih gaji orang ini sebulan? Wajah Bima pucat pasi. Lututnya lemas, ia hampir ambruk. Selesai. Semuanya selesai. Reputasinya, pekerjaannya, semua pijakannya di kota ini, hancur pada saat itu juga. Saskia bahkan lebih ketakutan. Mati-matian menutupi wajahnya dengan tas tangan. Takut dikenali dan identitasnya tersebar di internet. Amanda menuruni tangga. Suara hak sepatunya terdengar seperti hitungan mundur menuju kehancuran Bima. Ia berhenti di depannya, menatapnya dengan mata sedingin es. Bima Aditya, penghasilanku 30 miliar setahun. Apakah aku perlu menipumu untuk mendapatkan apa yang kuinginkan? Sebaliknya, kamu membiayai selingkuhanmu dengan uangku dan mencoba memfitnahku. Apa kamu tidak punya rasa malu? Bibir Bima bergetar. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Amanda kemudian beralih ke Ibu Dewi, yang masih gemetar. Saya tidak berbakti. Bros itu harganya 1,5 miliar rupiah. Saya secara khusus membelinya dan bahkan meminta agar didoakan. Tapi karena Anda merasa saya begitu tidak tahu berterima kasih, ia menoleh ke asistennya. Dian, hubungi balai lelang. Katakan kita akan mengambil kembali hadiah itu. Secara resmi belum diserahkan, dan dibeli dengan pendapatan dari aset pranikah saya. Kamu, beraninya kamu. Ibu Dewi menjerit memikirkan kehilangan bros itu. Itu adalah dana pensiunnya seumur hidup. Lihat saja nanti, kata Amanda dingin. Selain itu, saya sudah mengajukan gugatan. Pencemaran nama baik, gangguan ketertiban umum, dan potensi tuduhan perzinahan. Kalian bertiga, tunggu saja surat panggilannya. Setelah itu, Amanda tidak lagi memedulikan mereka bertiga. Ia menoleh ke petugas keamanan. Jika mereka membuat keributan lagi, segera panggil polisi, dan simpan salinan rekaman CCTV ini. Akan menjadi bukti yang bagus di pengadilan. Siap, Bu. Jawab para penjaga serempak. Amanda mengajak Dian berbalik dan berjalan kembali ke dalam gedung, meninggalkan siluet yang tegas dan kuat bagi kerumunan. Di belakangnya, terdengar suara cemoohan penonton yang menghujani keluarga Suryo dan tangisan putus asa Ibu Dewi. Kembali di kantor, wajah Dian memerah karena gembira. Bu Amanda, itu tadi luar biasa. Seharusnya Ibu lihat wajah nenek itu di akhir, seperti baru saja menelan lalat. Videonya sudah viral di internet. Opini publik sepenuhnya di pihak Ibu. Amanda duduk di kursi eksekutifnya yang besar. Ekspresinya masih tenang. Ini adalah kemenangan yang sudah diperkirakan, bukan sesuatu yang perlu dirayakan secara berlebihan. Ini baru permulaan, kata Amanda, membuka laptopnya dan memanggil file proyek Olympus. Bagi orang seperti Bima, kehilangan reputasi dan uang adalah nasib yang lebih buruk dari kematian. Tapi itu tidak cukup. Jari-jarinya mengetuk keyboard beberapa kali, mengirimkan email. Dian, atur pertemuan dengan CEO perusahaan Bima Aditya. Katakan aku ingin membahas potensi kemitraan bisnis. Tapi pertama-tama, aku ingin memahami kebijakan perusahaan mereka tentang etika karyawan dan manajemen risiko. Dian membeku, lalu mengerti, matanya berbinar. Baik, Bu.
Ini yang disebut sudah jatuh tertimpa tangga. Bu Amanda, Anda benar-benar tanpa ampun. Perusahaan Bima adalah perusahaan kecil yang bergantung pada beberapa klien besar. Jika mereka tahu bahwa Bima telah membuat marah seorang raksasa industri seperti Amanda Larasati dan terlibat dalam skandal keuangan dan moral, mereka tidak punya pilihan selain memecatnya untuk melindungi diri mereka sendiri. Hanya saja, Amanda melambaikan tangannya. Fokusnya sudah kembali pada data padat di layar. Di dunia berisiko tinggi ini, belas kasihan adalah bentuk kekejaman terbesar terhadap diri sendiri. Karena Bima memilih untuk berkhianat, ia harus siap menanggung konsekuensi yang menghancurkan. Di lantai bawah, kerumunan akhirnya bubar. Bima duduk di tepi petak bunga, benar-benar putus asa, dasinya miring seolah-olah baru saja berkelahi. Ibu Dewi masih mengutuk-ngutuk di dekatnya. Amanda brengsek itu. Bagaimana bisa dia begitu tak berperasaan? Brosku. Uangku. Saskia berdiri di samping, menatap dua ibu anak yang menyedihkan itu, tidak lagi menyembunyikan rasa jijiknya. Ia pikir Bima bisa menangani Amanda, atau setidaknya mendapatkan penyelesaian yang besar. Sekarang, jangankan uang, ia malah terseret ke dalam skandal. Beberapa rekannya sudah mengirim pesan, bertanya apakah dia adalah selingkuhan tak tahu malu dalam video itu. Reputasinya di perusahaan hancur. Bima, kamu bilang kamu bisa menanganinya. Saskia akhirnya berteriak. Sekarang lihat. Seluruh dunia tahu aku selingkuhan. Bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku lagi? Bima melompat berdiri, menatapnya dengan mata merah. Beraninya kamu menyalahkanku? Kalau bukan karena kamu bersikeras duduk di kursi itu saat makan malam, apa ini semua akan terjadi? Salahku? Saskia menunjuk dirinya sendiri tak percaya. Ibumu yang menyuruhku duduk di sana. Ini semua karena kamu tidak kompeten. Tidak bisa mengendalikan istrimu sendiri. Harus bergantung padaku. Sekarang setelah semuanya salah, kamu menyalahkanku? Diam. Bima berdiri, mengangkat tangannya seolah akan memukulnya. Pukul saja. Berani-beraninya kamu memukulku. Saskia mendorong wajahnya ke depan. Bima Aditya, kalau saja aku hamil anakmu, kamu akan menyesal seumur hidup. Meskipun itu hanya gertakan, penyebutan anak membuat tangan Bima membeku di udara. Tepat pada saat itu, teleponnya berdering. Kepala HRD perusahaannya. Perasaan tidak enak mencengkeram perut Bima. Ia menjawab dengan tangan gemetar. Bima Aditya, mengingat pelanggaran pribadi Anda yang serius telah menyebabkan dampak negatif yang parah pada reputasi perusahaan, Dewan Direksi telah memutuskan untuk menangguhkan Anda dari tugas Anda dengan segera. Silakan kembali ke kantor untuk serah terima pekerjaan. Selain itu, kami akan melakukan audit penuh pada semua akun yang telah Anda kelola. Telepon ditutup dengan bunyi klik yang tumpul. Kekuatan meninggalkan tangan Bima. Ponselnya jatuh ke trotoar. Layarnya pecah berkeping-keping. Ditangguhkan. Audit. Selesai. Tanda terima palsu yang ia ajukan untuk mengganti pengeluaran Saskia semua itu tidak akan lolos dari pemeriksaan. Jika terbukti, itu adalah penggelapan. Itu adalah hukuman penjara. Gelombang teror yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti Bima. Kakinya lemas, dan ia jatuh terduduk di tanah dengan mata kosong. Tidak jauh darinya, Saskia menyaksikan pemandangan ini. Matanya berputar cepat. Bima jelas sudah tamat. Ia harus mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Mungkin USB drive ini punya kegunaan lain, pikirnya. Saskia menatap punggung Bima yang bungkuk. Sisa-sisa kasih sayang terakhir di matanya dengan cepat mendingin, digantikan oleh perhitungan yang dingin. Ia merasakan USB drive cadangan di dalam tasnya. Itu adalah polis asuransinya. Kalau Bima mencoba mencampakkannya. Di dalamnya ada semua bukti perselingkuhan mereka selama setahun terakhir. Setiap kali Bima menggunakan kartu perusahaan untuk menyenangkannya, setiap kali ia menerima suap. Awalnya, itu adalah alat untuk memaksanya menikahinya. Sekarang,
Itu adalah tali penyelamat terakhirnya. Mas Bima. Suara Saskia tiba-tiba menjadi tajam dan dingin. Bima, yang masih belum pulih dari keterkejutan penangguhan, mengangkat kepalanya dengan bingung. Saskia, bagaimana ini? Perusahaan akan mengaudit pembukuan. Tanda terima itu. Tanda terima itu kamu yang tanda tangani. Apa hubungannya denganku? Saskia mundur selangkah, melipat tangannya dan menatapnya. Bima Aditya, pekerjaanku hilang. Rumah itu milik Amanda. Apa yang tersisa darimu? Hanya utang. Bima terkejut, tidak percaya bahwa gadis manis dan tak berdaya yang dulu memujanya adalah orang ini. Saskia, apa maksudmu? Kita kan bersama. Siapa yang bersama denganmu? Saskia mencibir, tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Aku ini korban di sini. Seorang wanita muda lugu yang ditipu dan dimanipulasi secara emosional oleh atasannya yang sudah menikah. Karena kamu tidak bisa memberiku masa depan, mari kita selesaikan masa kini. Ia mengulurkan tangannya. Selama setahun terakhir, aku sudah membuat masalah karenamu. Penderitaan emosional, dan kompensasi untuk masa mudaku yang terbuang. Total 500 juta rupiah. Beri aku uangnya, dan aku akan menghilang. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Ibu Dewi, yang mendengarkan dengan bingung, tersentak berdiri seolah tersengat listrik mendengar kata uang. 500 juta. Dasar tidak tahu malu. Kamu gila. Kamu yang menggoda anakku. Sekarang kamu minta uang. Akan kubunuh kamu. Ibu Dewi menerjangnya. Tapi Saskia dengan mudah menghindar. Tidak lagi memainkan peran korban. Saskia mengeluarkan perekam suara kecil dari tasnya dan melambaikannya. Jangan buang-buang tenaga, Nek. Aku juga punya rekaman Bima menggunakan uang perusahaan untuk membelikan nenek kursi pijat dan merenovasi rumah tua nenek. Kalau tidak mau bayar, aku akan langsung kirim bukti ini ke tim audit perusahaannya. Kalau begitu, tidak akan berakhir dengan penangguhan saja. Nenek bisa bersiap-siap menjenguk anak nenek di penjara. Kata-katanya seperti petir yang menyambar Bima. Ia gemetar, menunjuk Saskia dengan jari-jari gemetar. Kamu merencanakan ini semua sejak awal? Apa boleh buat? Wanita seperti Amanda Larasati terlalu kuat. Untuk bermain di liganya, aku harus punya asuransi. Saskia merapikan rambutnya, kembali ke sikap liciknya. Aku beri kamu 3 hari. 500 juta di rekeningku. Atau kita berdua hancur bersama. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan keluar dari kekacauan itu, mengabaikan raungan Ibu Dewi dan napas putus asa Bima, meninggalkan Bima dan ibunya seperti dua tumpukan sampah di tengah alun-alun distrik keuangan yang gemerlap. Sementara itu, di lantai 38 gedung perkantoran, suasana kemenangan yang tenang menyelimuti. Amanda berdiri di dekat jendela, memandangi kerumunan yang bubar seperti semut di bawah, secangkir kopi hitam di tangannya. Ekspresinya datar. Bu Amanda, itu kemenangan yang luar biasa. Dian masih bersemangat. Tim PR bilang opini publik sepenuhnya ada di pihak kita. Beberapa media ingin wawancara eksklusif tentang bagaimana wanita modern menghadapi krisis pernikahan. Tolak semuanya. Amanda berbalik dan meletakkan cangkirnya di atas meja. Aku tidak perlu menjual melodrama atau membangun merek pribadi. Aku butuh hasil. Tentu saja. Dian segera beralih ke nada serius, mengeluarkan agendanya. Mengenai proyek Olympus, pertemuan penting akan diadakan pukul 2 siang ini. Awalnya dijadwalkan dengan Wakil Presiden Grup Wirawan, tapi kami baru saja menerima pemberitahuan bahwa Direktur Utama Grup Wirawan, Bapak Arya Wirawan sendiri, akan hadir. Mendengar nama itu, tangan Amanda yang sedang membolak-balik file terhenti. Arya Wirawan, legenda yang kembali dari Wall Street, dikenal karena metodenya yang tanpa ampun dan visinya yang tak tertandingi. Ia telah melipat gandakan nilai pasar Grup Wirawan dalam 3 tahun. Rumor mengatakan ia dingin dan sulit diajak bekerja sama, tetapi sangat menghargai talenta yang terbukti. Pak Arya datang sendiri? Amanda mengangkat alis.
Sepertinya beliau sangat serius dengan proyek ini. Ya, dan Dian ragu-ragu, merendahkan suaranya. Yang saya dengar, Pak Arya sudah mengetahui pekerjaan ibu sejak ibu masih di luar negeri. Beliau secara khusus meminta untuk bertemu langsung dengan penanggung jawab proyek. Percikan tantangan muncul di mata Amanda. Dibandingkan dengan berurusan dengan urusan rumah tangga dengan pria seperti Bima, negosiasi berisiko tinggi dengan lawan yang sepadan adalah hal yang benar-benar membuatnya bersemangat. Siapkan materinya. Kita berangkat 10 menit lagi. Pukul 2 siang, ruang rapat di lantai teratas markas besar grup Wirawan. Amanda dan timnya masuk tepat waktu. Ia telah berganti pakaian menjadi setelan celana putih yang ramping. Rambutnya diikat ke belakang menjadi sanggul yang elegan, memperlihatkan lehernya yang jenjang dan anggun. Ia memancarkan kehadiran yang dingin dan berwibawa. Di seberang meja rapat yang panjang, duduk seorang pria dengan setelan abu-abu tua yang dibuat khusus. Tidak seperti yang lain, ia tidak duduk tegak kaku, melainkan bersandar di kursinya, dengan santai memutar-mutar pulpen di antara jari-jarinya. Mendengar pintu terbuka, ia perlahan mengangkat kepalanya. Mata mereka bertemu. Untuk sesaat, jantung Amanda seperti berhenti berdetak. Pria itu memiliki fitur wajah yang kuat dan tegas. Matanya yang koklat tua dalam seperti kolam tak berujung, analitis, namun ketika bertemu dengan matanya, senyum yang nyaris tak terlihat muncul di sudut matanya. Ibu Amanda, suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Arya Wirawan berdiri dan mengulurkan tangannya dengan keanggunan seorang pria sejati. Pak Arya, kehormatan ada di pihak saya, jawab Amanda, menjabat tangannya. Telapak tangannya lebar dan kering, jabatannya erat dan sopan. Saat rapat dimulai, Amanda menunjukkan keahlian mutlak yang menjadikannya partner terbaik. Dari analisis makroekonomi, penilaian risiko proyek, hingga pemodelan keuangan yang terperinci, ia berbicara dengan lancar, data ada di ujung jarinya, dan logikanya tidak terbantahkan. Ia dengan cekatan menangani beberapa pertanyaan tajam dari tim Wirawan, bahkan membalikan keadaan dengan menunjukkan kelemahan dalam proposal mereka yang sudah ada. Di dalam ruangan, hanya terdengar suaranya yang jernih dan kuat serta suara kertas yang dibolak-balik. Arya Wirawan sebagian besar diam, hanya mengamatinya. Tatapannya terfokus dan dalam, seolah-olah bukan mengamati mitra bisnis, melainkan mengagumi sebuah mahakarya langka. Menjelang akhir rapat, Amanda menutup filenya dan menatap ke ujung meja dengan percaya diri. Pak Arya, inilah proposal kami. Saya yakin Anda tidak akan menemukan perusahaan lain di kota ini yang lebih siap untuk menangani proyek Olympus daripada kami. Hening sejenak di dalam ruangan. Semua mata tertuju pada Arya Wirawan, menunggu keputusan akhirnya. Ia meletakkan penanya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Proposal Ibu Amanda memang tanpa celah. Tapi kemudian nadanya berubah, tatapannya menjadi lebih bermakna. Namun, yang saya dengar, Anda sedang menghadapi beberapa masalah pribadi saat ini. Saya perlu tahu apakah ini akan memengaruhi jadwal proyek. Grup Wirawan tidak bisa mengambil risiko memiliki mitra yang perhatiannya teralihkan oleh masalah rumah tangga. Mata Amanda menyipit. Apakah ia meragukan profesionalismenya, atau menguji batasannya? Suasana di ruangan membeku. Dian mencengkeram penanya dengan tegang. Tapi Amanda hanya tersenyum, ringan dan tidak terganggu. Pak Arya, informasi Anda akurat. Tapi ada satu hal yang perlu saya koreksi. Saya tidak sedang menangani masalah pribadi. Saya sedang melikuidasi aset buruk. Ia menatap lurus ke matanya, tatapannya tak tergoyahkan. Sama seperti proyek yang sukses harus membuang aset yang tidak berkinerja baik, begitu juga dengan kehidupan yang sukses. Penghapusan kerugian yang tepat waktu sangat penting untuk pertumbuhan di masa depan. Mengenai apakah itu akan memengaruhi pekerjaan saya, ia menunjuk presentasi sempurna di layar. Saya percaya 90 menit terakhir telah memberikan jawaban terbaik. Kilatan kekaguman di mata Arya Wirawan semakin dalam. Likuidasi aset. Pilihan kata yang bagus.
Ia mulai bertepuk tangan. Ibu Amanda, Anda memang sesuai dengan reputasi Anda. Senang bisa bekerja sama dengan Anda. Dipimpin olehnya, ruangan itu dipenuhi oleh tepuk tangan meriah. Amanda diam-diam menghela napas. Ketegangan di pundaknya akhirnya mereda. Setelah rapat selesai, saat Amanda hendak pergi, Arya Wirawan menghentikannya. Ibu Amanda, jika Anda tidak sibuk, bisakah kita makan malam-malam ini? Ada beberapa detail yang ingin saya diskusikan secara pribadi. Naluri pertama Amanda adalah menolak, tetapi mengingat kesepakatan baru saja tercapai, ia tahu manajemen hubungan itu penting. Ia mengangguk, sebuah kehormatan. Sementara itu, di sisi lain kota, Bima Aditya menemui jalan buntu berturut-turut. Untuk mendapatkan uang pemerasan dari Saskia, ia menelepon setiap teman di daftar kontaknya. Hey, Mark, ini Bima. Dengar, aku lagi ada masalah. Bisa pinjam uang sedikit. Klik. Bro, Steve. Ingat proyek tahun lalu? Aku banyak membantumu kan? Bim, kamu tahu kan kondisi pasar? Aku juga lagi susah. Sudah dulu ya. Teman-teman yang biasa minum-minum dengannya dan menepuk punggungnya, sekarang menghindarinya seperti wabah setelah mendengar berita ia ditangguhkan dan tidak disukai oleh Amanda Larasati. Inilah kenyataan. Bima duduk di kamar sewaan yang gelap dan suram, tidak berani menghadapi omelan Ibu Dewi. Ia melihat pesan-pesan penagihan yang tak henti-hentinya di ponselnya, menjambak rambutnya dengan putus asa. Kartu kreditnya sudah mencapai batas. Aplikasi pinjaman online menolaknya. Apa ia benar-benar harus menunggu sampai Saskia melaporkannya dan ia masuk penjara? Tepat pada saat itu, ponselnya berdering. Permintaan teman baru di aplikasi pesan. Foto profilnya hitam. Catatannya hanya 2 kata. Balas dendam. Didorong oleh dorongan aneh, Bima menerimanya. Sebuah pesan langsung masuk. Mau balas dendam pada Amanda Larasati? Mau merebut kembali apa yang menjadi milikmu? Jari-jari Bima gemetar saat mengetik balasan. Anda siapa? Balasannya cepat. Musuh dari musuhku adalah temanku. Aku tahu Amanda Larasati akan makan malam dengan Direktur Utama Grup Wirawan di Cloud9 malam ini. Ini kesempatan terakhirmu. Entah memohon pengampunannya, atau menghancurkannya. Sebuah foto menyusul, menunjukkan Amanda dan Arya Wirawan berjalan keluar dari gedung kantor berdampingan. Mereka tampak seperti pasangan kuat yang sempurna. Arya bahkan membukakan pintu mobil untuknya. Gambar itu menusuk mata Bima. Kecemburuan, kemarahan, dan kepahitan mendidih di dadanya, memutar wajahnya menjadi topeng yang mengerikan. Kenapa? Kenapa hidupnya hancur sementara wanita itu bisa dengan mudah beralih ke pasangan yang lebih besar dan lebih baik? Kamu yang membuatku seperti ini, Amanda Larasati. Bima menatap layar. Cahaya gila muncul di matanya. Ia meraba-raba lacinya dan mengeluarkan pisau cutter yang biasa ia gunakan untuk membuka paket. Memasukkannya ke dalam saku, ia menarik topi baseballnya dan menghilang ke dalam malam. Di restoran Cloud9, alunan biola lembut memenuhi udara. Itu adalah salah satu restoran Prancis terbaik di kota, dengan pemandangan sungai yang menakjubkan. Arya Wirawan dengan elegan memotong steaknya, melakukan obrolan ringan. Saya dengar Ibu Amanda adalah seorang penikmat anggur. Kebetulan saya punya beberapa botol Romane Conti di gudang anggur saya. Kapan-kapan akan saya kirimkan untuk Anda cicipi. Amanda menyesap anggur merahnya dan menolak dengan sopan. Anda sangat murah hati, Pak Arya. Tapi saya tidak berani menerimanya. Selain itu, sebagai seorang yang baru saja melajang, mungkin tidak pantas bagi saya untuk menerima hadiah semahal itu. Arya meletakkan peralatan makannya dan menyeka bibirnya dengan serbet, tatapannya tajam. Justru karena Anda melajang, Ibu Amanda, saya punya alasan untuk memberi Anda hadiah. Tidakkah Anda setuju? Kata-katanya langsung dan berani. Amanda tertegun sejenak, lalu tersenyum. Pak Arya, apa Anda sedang merayu saya? Bagaimana jika ya?
Arya sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Kehadirannya yang kuat menyelimutinya. Wanita luar biasa seperti Anda pantas mendapatkan yang lebih baik. Tidak seharusnya terikat pada sampah. Hati Amanda berdebar. Ia tidak menyangka Arya akan begitu terus terang. Tepat saat ia hendak menjawab, terdengar keributan di pintu masuk restoran. "Tuan, Anda tidak boleh masuk, Tuan!" Teriak suara panik seorang pelayan. Seorang pria dengan rambut acak-acakan dan mata merah darah menyerbu masuk ke ruang makan, mengacungkan pisau cutter yang berkilauan. Itu Bima. Matanya langsung tertuju pada Amanda yang cemerlang di dekat jendela dan pria berwibawa di seberangnya. Kontras yang mencolok itu menghancurkan sisa-sisa kewarasannya yang terakhir. "Amanda Larasati, dasar jalang. Beraninya kamu selingkuh dengan pria lain," Bima berteriak, menerjang ke arah mereka seperti anjing gila. Ujung pisau itu mengarah lurus ke wajah Amanda. Awas! Semuanya terjadi begitu cepat. Yang bisa Amanda lihat hanyalah kilatan pisau saat tubuhnya membeku. Pada detik terakhir, sesosok tubuh tinggi melompat di depannya. Sret! Suara pisau merobek kain dan daging terdengar sangat keras di restoran yang sunyi itu. Arya Wirawan mengerang kesakitan. Dengan tangannya yang lain, ia memukul pergelangan tangan Bima, membuat pisau cutter itu jatuh ke lantai dengan suara dentang. Lalu ia menendang, membuat Bima terlempar ke meja sebelah, memecahkan botol dan gelas. "Keamanan! Panggil polisi!" Raung Arya dengan suara yang tidak seperti biasanya, penuh amarah. Amanda, yang masih belum pulih dari keterkejutannya, mengangkat kepalanya. Darah dengan cepat menodai lengan kemeja putih Arya, menyebar menjadi noda merah yang mengerikan. "Pak Arya, Anda terluka." Wajah Amanda pucat saat ia bergegas untuk menopangnya. Tapi Arya sepertinya tidak merasakan sakit. Ia melindunginya dengan lengannya yang lain. "Kamu tidak apa-apa. Kamu tidak terluka, kan?" tanyanya. Matanya dipenuhi kekhawatiran yang putus asa. Menatap matanya, hati Amanda, yang telah lama sekeras baja, bergetar hebat. Bima, yang ditahan di lantai oleh petugas keamanan, melihat ini dan tertawa putus asa dan gila. "Hahaha, kamu mengkhawatirkannya. Amanda Larasati, kamu benar-benar mengkhawatirkan pria lain. Kamu juga selingkuh. Kamu sama saja denganku. Kamu juga kotor." Amanda menoleh. Tatapannya pada pria di lantai itu dingin, seolah-olah melihat mayat. Jika ada sisa belas kasihan terakhir untuk masa lalu mereka, Bima baru saja menghancurkannya sendiri. "Kamu punya kesempatan untuk pergi. Kamu yang memilih jalan ini. Ini bukan lagi sekadar masalah perceraian. Ini adalah percobaan penyerangan dengan senjata tajam. Bima Aditya, semoga kamu menikmati sisa hidupmu di penjara." 10 menit kemudian, di luar Cloud9, sirene polisi memecah malam. Beberapa petugas bersenjata menyerbu restoran dan membekuk Bima yang berteriak-teriak. Bunyi borgol dingin yang diklikkan menyegel nasibnya. "Lepaskan aku. Aku suaminya. Ini pertengkaran suami istri. Kalian tidak bisa menangkapku." Bima meronta, wajahnya ditekan ke lantai marmer yang dingin. Wajahnya terdistorsi seperti iblis. "Amanda Larasati, dasar ular berbisa. Kamu akan membusuk di neraka." Amanda berdiri menonton dengan dingin, bahkan tidak menatapnya secara langsung. Ia berbalik, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada lengan Arya yang berdarah. Suaranya sedikit bergetar. "Dian, bekerja sama dengan polisi, berikan rekaman CCTV. Kita akan menuntutnya dengan percobaan pembunuhan. Dan panggil ambulans. Sekarang." "Tidak perlu ambulans. Terlalu lama," kata Arya. Meskipun wajahnya pucat, ia luar biasa tenang. Ia menepuk bahu Amanda dengan lembut dengan tangannya yang tidak terluka. "Sopirku ada di bawah. Bawa aku ke rumah sakit swasta terdekat." Amanda mengatupkan bibirnya dan tanpa kata menopang lengannya yang sehat. "Aku akan ikut denganmu." Ruang gawat darurat dipenuhi bau disinfektan. Saat dokter menggunting lengan kemeja Arya,
Luka sepanjang hampir 10 cm terlihat. Lukanya dalam, dagingnya robek. Amanda terkesiap melihat luka yang mengerikan itu. Jantungnya terasa seperti diremas oleh tangan tak terlihat. Jika pisau itu mengenai wajahnya, akibatnya tak terbayangkan. Akan terasa sedikit sakit, Pak Arya. Ini harus dijahit, kata dokter, wajahnya meringis simpatik. Tapi Arya bahkan tidak bergeming. Tatapannya terpaku pada Amanda, yang berdiri di sampingnya, pucat dan gemetar. Ia tersenyum tipis. Ibu Amanda, jangan terlihat seperti aku akan kehilangan lengan. Jika ini hanya luka kecil sebagai ganti keselamatanmu, ini adalah pertukaran yang murah. Kepala Amanda menggeleng. Tatapannya bertemu dengan matanya yang dalam seperti lautan. Di sana, tidak ada kebanggaan diri, tidak ada perhitungan, hanya ketulusan yang jujur dan kekhawatiran yang nyata. Arya Wirawan, katanya, suaranya serak saat ia menarik napas dalam-dalam. Kenapa Anda melakukan itu? Itu pisau, bukan mainan. Untuk sesaat, Bima benar-benar ingin membunuhku. Arya menatapnya, ekspresinya melunak. Jika aku berpikir dan menimbang untung ruginya, mungkin aku tidak akan melakukannya. Tapi pada saat itu adalah naluri. Naluri. Kata itu menghantam hati Amanda dengan keras, menciptakan retakan di benteng yang telah ia bangun. Selama pernikahannya, Bima selalu menjadi orang yang bersembunyi di belakangnya, membutuhkan perlindungannya. Menghadapi masalah ia mundur, menghadapi tuduhan, ia menghindar. Ia sudah begitu terbiasa menjadi prajurit di garis depan sehingga ia lupa bahwa ia juga bisa dilindungi. Tepat pada saat itu, Dian bergegas masuk, memecah suasana lembut di antara mereka. Bu Amanda, Pak Arya. Ia melirik lengan Arya yang diperban dengan kekaguman sebelum melaporkan. Bima Aditya sudah ditahan. Polisi telah meninjau rekaman CCTV. Mengingat ia mengincar wajah dan leher ibu, mereka mengklasifikasikannya sebagai percobaan pembunuhan. Bahkan dengan pengacara terbaik, ia kemungkinan akan dihukum minimal 10 tahun. Ia berhenti sejenak. Wajahnya menunjukkan rasa jijik. Ibu Dewi dan Saskia membuat keributan di kantor polisi, mengklaim Bima Aditya memiliki riwayat penyakit mental, mencoba membuatnya dibebaskan. Ibu Dewi bahkan mencoba memaksa masuk ke rumah sakit untuk memohon belas kasihan ibu, tetapi berhasil dihalau oleh tim keamanan. Amanda tertawa dingin, matanya berkilat membunuh. Penyakit mental? Ide yang kreatif. Beritahu para pengacara untuk tidak menerima bentuk penyelesaian apapun. Adapun Ibu Dewi, jika dia menggangguku lagi, tuntut dia atas gangguan ketertiban umum dan jebloskan dia ke penjara bersama putranya. Baik Bu. Dian mengangguk, lalu menatap Arya. Pak Arya, Anda terluka malam ini. Penandatanganan proyek Olympus dijadwalkan besok pagi. Mengingat cedera Anda, mungkin sebaiknya kita menundanya? Tidak ada penundaan, kata dua suara serempak. Amanda mengerutkan kening pada Arya. Anda mendapat 12 jahitan. Dokter bilang Anda perlu istirahat. Ini bukan waktunya bicara soal pekerjaan. Tapi Arya bersikeras. Proyek Olympus melibatkan banyak pemangku kepentingan. Penundaan 1 hari pun akan menimbulkan lebih banyak risiko. Selain itu, ia menatap Amanda dengan penuh arti. Yang terluka adalah lengan kiriku. Tangan kananku tidak ada masalah sama sekali untuk menandatangani. Yang lebih penting, tatapannya semakin dalam. Aku tidak ingin ada yang berpikir bahwa mitra bisnis Amanda Larasati akan mundur karena insiden kecil seperti ini. Aku ingin seluruh Jakarta tahu bahwa grup Wirawan adalah sekutu Anda yang paling teguh. Amanda terdiam. Meskipun terluka, pikiran pertamanya adalah status profesionalnya dan stabilitas proyek. Kemitraan ini, perasaan bertarung berdampingan di pijakan yang setara, adalah sesuatu yang belum pernah ia alami. Setelah hening sejenak, Amanda mengalah, meskipun nadanya masih tegas. Penandatanganan bisa dilakukan besok, tapi lokasinya diubah ke rumah sakit ini.
Aku akan minta tim hukumku membawa dokumen ke sini. Senyum mereka di bibir Arya, matanya dipenuhi kasih sayang. Terserah Anda, Bu Amanda. Keesokan paginya, di kamar VIP sebuah rumah sakit swasta, sebuah upacara penandatanganan yang unik berlangsung. Tidak ada bunga, tidak ada karpet merah, tidak ada kilatan kamera, tetapi semua eksekutif inti dari kedua perusahaan hadir, menciptakan suasana yang khusyuk dan tegang. Ketika Arya Wirawan dengan lancar menandatangani dengan tangan kanannya yang tidak terluka dan membubuhkan stempel grup Wirawan pada kontrak, beban di pundak Amanda akhirnya terangkat. Proyek senilai 10 triliun rupiah itu secara resmi dimulai. Ini menandakan bahwa setelah melikuidasi pernikahan yang melelahkan, karirnya tidak hanya bertahan, tetapi juga meroket ke tingkat yang baru. Setelah para eksekutif pergi, hanya Amanda dan Arya yang tersisa di ruangan itu. Sinar matahari masuk melalui tirai, memberikan cahaya hangat pada wajah Arya yang pucat. "Terima kasih," kata Amanda, menatapnya dengan tulus. "Untuk tadi malam, dan untuk hari ini. Jika hanya ucapan terima kasih, saya tidak butuh," kata Arya, bersandar di bantal. "Tapi jika Ibu Amanda tidak keberatan, bisakah Anda mengupaskan sebuah apel untuk saya?" Agak sulit dengan satu tangan. Amanda tersenyum, dengan cekatan mulai mengupas sebuah apel dari keranjang buah. "Aku selalu bertanya-tanya," kata Arya tiba-tiba, mengamatinya. "Wanita secerdas dan sepandai Anda, apa yang Anda lihat dari seorang Bima Aditya?" Tangan Amanda berhenti sejenak, lalu melanjutkan gerakannya. Suaranya tenang, seolah-olah menceritakan kisah orang lain. "Saya masih muda. Saya salah mengira kepatuhan dan ketundukan sebagai cinta. Saya pikir dengan menikahi pria biasa, saya bisa memiliki kehidupan yang biasa dan sederhana. Baru belakangan saya sadar, pernikahan yang tidak berharga tidak akan membawa stabilitas. Itu hanya akan menarikmu ke bawah." Ia selesai mengupas apel, memotongnya menjadi beberapa bagian, dan memberikannya padanya. "Tapi saya harus berterima kasih padanya. Dia membuat saya sadar apa yang sebenarnya saya inginkan. Dan sekarang..." Arya mengambil apel itu tetapi tidak memakannya. Tatapannya terpaku padanya. "Amanda, pasangan seperti apa yang kamu inginkan sekarang?" Udara di ruangan itu syarat dengan makna yang tak terucapkan. Amanda bertemu dengan tatapannya yang tak terselubung. "Pak Arya, apakah ini sebuah wawancara?" tanyanya setengah bercanda. "Bukan." Arya meletakkan apel itu dan mencondongkan tubuh ke depan, mempersempit jarak di antara mereka. "Ini adalah rekomendasi diri." Nadanya luar biasa serius, mengesampingkan kekejaman yang biasa ia tunjukkan di ruang rapat. "Amanda, saya mengagumi bakat Anda, menghormati integritas Anda, dan hati saya sakit melihat ketangguhan Anda. Saya tahu Anda baru saja mengakhiri pernikahan yang mengerikan, dan mungkin Anda tidak percaya pada hubungan saat ini. Tidak apa-apa. Saya tidak terburu-buru." Ia mengulurkan tangan kanannya yang tidak terluka, telapak tangannya menghadap ke atas. "Saya tidak meminta jawaban segera, juga tidak ingin Anda bergantung pada saya. Saya hanya berharap bahwa di jalan ke depan baik itu badai di dunia bisnis atau cobaan dalam hidup saya dapat memiliki hak istimewa untuk berdiri di sisi Anda. Sebagai rekan setara Anda. Sebagai mitra Anda. Maukah Anda memberi saya kesempatan untuk memenangkan hati Anda?" Matahari di luar cerah. Amanda menatap tangan kuat yang terulur padanya. Ingatan tentang bagaimana ia melindunginya tanpa ragu, bagaimana ia membelanya di ruang rapat, melintas di benaknya. Inilah pria yang pantas ia dapatkan. Bukan lintah emosional yang hanya tahu menerima, tetapi seorang mitra yang memahami ambisinya, menghormati jiwanya, dan bersedia melindunginya. Perlahan, ia meletakkan tangannya di atas tangannya. Itu bukan jawaban ya yang eksplisit, tetapi kehangatan sentuhannya mengatakan segalanya. "Arya Wirawan," katanya, dan senyum akhirnya mencapai matanya. Senyum yang benar-benar santai dan bersinar untuk pertama kalinya sejak perceraiannya. Masa percobaan akan sangat ketat.
Apa Anda siap? Arya menggenggam tangannya, matanya menari. Silakan beri perintah, Ratuku. Sementara babak baru dimulai untuk mereka, Bima Aditya mengalami nerakanya sendiri di sel tahanan. Sebagai tersangka kejahatan kekerasan, ia berada di bangsal khusus. Pintu besi selalu terkunci, hanya sebuah jendela kecil yang tinggi yang membiarkan seberkas cahaya masuk. Keluarkan aku dijebak. Itu hanya kesalahan sesaat. Aku mau bertemu pengacaraku. Bima berteriak, mengguncang jeruji besi. Diam. Seorang penjaga memukul pintu dengan tongkatnya. Tidak ada yang mau mendengar alasanmu di sini. Bukti percobaan pembunuhan sudah jelas. Bersiaplah untuk membusuk di sini. Bima merosot ke lantai, memegangi kepalanya. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Beberapa hari yang lalu, ia adalah Bima Aditya yang patut ditiru. Seorang pria dengan istri berpenghasilan puluhan miliar dan selingkuhan muda yang cantik. Sekarang, istrinya pergi, selingkuhannya menghilang, pekerjaannya hilang, dan ia menghadapi hukuman penjara yang panjang. Mama, tolong aku. Isaknya, air mata dan ingus membasahi wajahnya. Sayangnya, ibunya yang ia andalkan, Ibu Dewi, saat ini sedang dikepung oleh para penagih utang di depan rumahnya. Mereka adalah pemilik uang yang dipinjam Bima untuk membelikan tas untuk Saskia. Sekarang setelah ia dipenjara, para kreditur datang mencari kerabat terdekatnya. Nek, anakmu punya utang 300 juta sama kami. Sama bunganya jadi 500 juta. Kalau tidak bayar hari ini, rumah ini kami sita. Pria-pria bertato menggedor pintunya. Ibu Dewi meringkuk di dalam. Terlalu takut bahkan untuk berteriak. Inilah karma. Selama bertahun-tahun, mereka memanfaatkan kebaikan dan toleransi Amanda, menginjak-injak martabatnya tanpa peduli. Sekarang, konsekuensinya kembali seperti bumerang, menghantam tepat di titik terlemah mereka. 2 minggu kemudian, Amanda baru saja menyelesaikan konferensi video internasional yang panjang dan keluar dari ruangan sambil memijat pelipisnya. Dian segera menghampirinya. Ekspresinya aneh. Bu, ada seseorang menunggu ibu di bawah. Siapa? Amanda mengambil segelas air hangat yang diberikan Dian. Bima Aditya, bisik Dian. Tim keamanan tidak mengizinkannya naik, tapi dia sudah berlutut di lobi selama hampir 2 jam. Cukup membuat heboh. Dia bilang kalau tidak bisa bertemu ibu, dia akan berlutut di sana sampai mati. Amanda berhenti sejenak, kilatan dingin dan ironis di matanya. Berlutut sampai mati? Jika ini adalah Amanda yang berhati lembut di masa lalu, mungkin ia akan merasakan percikan simpati, mungkin ia akan mengizinkannya naik untuk menjaga muka. Tapi bagi Amanda yang baru, itu hanya menggelikan. Biarkan dia berlutut, katanya, berbalik ke arah kantornya. Beritahu tim keamanan, jika dia mengganggu operasional bisnis, panggil polisi. Tapi Bu, Dian ragu-ragu, mengikutinya. Ini jam pulang kantor, banyak karyawan yang membicarakannya. Dan yang saya dengar, penampilannya mengerikan. Seseorang sudah merekam video dan mengunggahnya secara online. Sebagian besar komentar menyalahkannya, tapi beberapa orang yang berhati lembut mengatakan ibu terlalu kejam. Amanda berhenti dan berbalik. Tatapannya dingin. Kejam. Dian, kamu harus ingat ini. Belas kasihan pada musuh adalah kekejaman pada diri sendiri. Tapi karena dia begitu ingin bertemu denganku, mari kita kabulkan keinginannya. Ia merapikan setelannya yang tanpa celah dan berjalan menuju lobi, memancarkan aura otoritasnya sepenuhnya. Di lobi perusahaan saat jam pulang kantor, Bima berlutut di lantai marmer yang dingin. Semua kesombongannya di masa lalu telah lenyap. Setelan desainer yang pernah dibelikan Amanda kini menjadi kain lap yang kusut dan bernoda. Ia belum bercukur. Matanya cekung. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Karyawan yang lewat menunjuk dan berbisik. Itu kan suami selingkuh dari waktu itu? Beraninya dia menunjukkan wajahnya di sini. Aku dengar dia dipecat dan terlilit utang. Rasakan.
Punya istri seperti Bu Amanda, malah menukarnya dengan anak magang. Bodoh sekali. Bima mendengar bisikan itu, dan rasa malu membakarnya. Tapi ia tidak berani berdiri. Ini adalah kesempatan terakhirnya. 2 minggu terakhir adalah kejatuhan dari surga. Ia ditahan karena penyerangan, dibebaskan dengan jaminan, tetapi perusahaannya langsung memecatnya dan memasukkannya ke dalam daftar hitam di seluruh industri karena penggelapan dan pelanggaran etika. Para penagih utang lebih menakutkan lagi. Untuk membayar mereka, ia menjual mobilnya, bahkan mencuri sertifikat rumah tua Ibu Dewi untuk digadaikan. Tetapi itu hanya setetes air di lautan. Dan Saskia yang brengsek itu, ia menghilang dengan uangnya, dikabarkan bekerja di sebuah klub malam di selatan. Ia tidak punya apa-apa lagi. Seperti anjing liar, ia hanya bisa kembali dan memohon pada Amanda. Amanda. Mata Bima berbinar saat melihat sosok berwibawa itu muncul dari pintu lift. Ia merangkak maju dengan lututnya. Amanda, akhirnya kamu mau menemuiku. Amanda berhenti 3 meter darinya, menatapnya seolah-olah ia adalah sepotong sampah yang tidak bisa didaur ulang. Bima Aditya, jika kamu datang ke sini untuk membuat melodrama, kamu salah memilih penonton. Suaranya tenang tetapi memiliki otoritas yang membuat lobi yang sibuk menjadi sunyi. Amanda, aku salah. Aku benar-benar salah. Bima menangis terseduh-seduh. Aku punya banyak waktu untuk berpikir. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh si penyihir Saskia itu. Aku sudah benar-benar putus hubungan dengannya. Sekarang yang aku pikirkan hanyalah betapa baiknya kamu padaku. Mari kita mulai dari awal lagi, kumohon. Ia mencoba meraih ujung setelan Amanda, tetapi seorang penjaga keamanan dengan cepat menahannya. Mulai dari awal, Amanda tertawa seolah baru saja mendengar lelucon terbesar di dunia. Bima Aditya, apa kamu amnesia? 2 minggu lalu di restoran itu, ketika kamu menerjangku dengan pisau, apakah kamu juga berpikir untuk memulai dari awal? Atau memulai dari awal versimu hanyalah mencari sumber uang untuk melunasi utang-utangmu? Motif sebenarnya terungkap. Wajah Bima hancur. Tidak, bukan seperti itu. Aku benar-benar mencintaimu, Amanda. Kita sudah menikah selama 3 tahun. Demi masa lalu kita, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku bersumpah, aku akan mendengarkanmu. Aku akan menjadi budakmu. Cukup. Amanda memotongnya dengan dingin. Cintamu terlalu murah. Aku tidak sanggup membelinya. Adapun 3 tahun kita, ia melangkah maju, suara hak sepatunya yang beradu dengan lantai seperti pukulan yang menghantam jantung Bima. Di hari ulang tahun ibuku, ketika aku dihina oleh semua orang, ketika ibumu memperlakukan selingkuhanmu seperti tamu kehormatan, kamu hanya berdiri di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, sejarah 3 tahun kita sudah mati. Bima Aditya, orang dewasa harus membayar harga atas pilihan mereka. Kamu memilih pengkhianatan dan kesombongan, dan sekarang kamu harus hidup dengan konsekuensi tidak memiliki apa-apa. Berharap aku akan menjadi penyelamatmu? Mimpi saja. Ia menoleh ke kepala keamanan. Mulai sekarang, jika pria ini muncul dalam radius 500 meter dari gedung ini, segera panggil polisi dan tuntut dia atas pelecehan. Dan simpan rekaman keamanan hari ini. Jika ada rumor yang menyesatkan muncul secara online, kita akan mengambil tindakan hukum. Siap, Bu. Jawab penjaga itu dengan sigap. Atas isyaratnya beberapa penjaga bergerak, menangkap Bima dan menyeretnya keluar seperti karung sampah. Amanda Larasati, kamu tidak bisa sekejam ini. Kamu akan menyesal. Aku suamimu. Teriakan putus asa Bima menggema di seluruh lobi, tetapi tidak lagi membangkitkan satu emosi pun di hati Amanda. Ia berbalik dan berjalan ke lift pribadinya. Dian mengikuti di belakangnya, matanya bersinar dengan pemujaan. Bu, itu tadi luar biasa. Sampah seperti itu memang harus diperlakukan seperti itu. Ekspresi Amanda tenang, seolah-olah baru saja menangani gangguan kecil. Luar biasa.
Itu hanya manajemen kerugian. Pintu lift tertutup, meredam kebisingan. Amanda melihat pantulan dirinya yang tajam dan profesional di dinding cermin dan menghela napas panjang dan lambat. Akhirnya, benar-benar selesai. Setelah meninggalkan Bima, Amanda hampir tidak punya waktu untuk merenung. Proyek Olympus telah memasuki tahap krusial. Pukul 8 malam, di kantor Arya Wirawan, ia sedang meninjau laporan kemajuan yang dikirim oleh Amanda. Perban di lengannya telah dilepas, digantikan oleh plester tahan air kecil. Efisiensi Ibu Amanda benar-benar luar biasa, katanya, menutup file dan mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Hanya dalam 2 minggu, Anda tidak hanya meyakinkan investor yang paling sulit, tetapi juga mendapatkan izin pemerintah lebih cepat dari jadwal. Anda terlalu memuji, Pak Arya. Dengan investasi dari grup Wirawan, adalah kewajiban saya untuk memberikan hasil yang memuaskan, jawab Amanda secara profesional. Meskipun nadanya lebih lembut dari sebelumnya. Selama masa pemulihannya, Arya diam-diam telah menggunakan sumber dayanya untuk menghilangkan rintangan baginya dukungan yang tenang dan kuat yang memberinya rasa aman yang belum pernah ia rasakan. Sekarang pekerjaan sudah selesai. Mari kita beralih ke urusan pribadi. Nada Arya berubah. Ia berdiri dan bersandar di mejanya. Postur tubuhnya santai. Amanda mengangkat alis. Urusan pribadi. Saya dengar Bima Aditya membuat keributan di kantor Anda hari ini, kata Arya dengan nada ringan, tetapi ada kilatan dingin di matanya. Apakah perlu saya menyuruh seseorang untuk memberinya lebih banyak masalah? Mungkin para penagih utangnya bisa menjadi sedikit lebih gigih. Amanda tersenyum. Informasi Anda sangat cepat. Tapi tidak perlu. Terima kasih. Dia sekarang adalah paria sosial. Tidak sepadan untuk membuat tangan Anda kotor. Selain itu, tambahnya, menatap matanya, saya sudah memberinya jawaban terakhir saya. Mulai sekarang, hidup kami adalah 2 garis paralel yang tidak akan pernah bertemu. Bagus. Arya mengangguk. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dan elegan dari sakunya dan memberikannya padanya. Apa ini? Tanya Amanda, terkejut. Buka saja. Ia mengambil kotak itu dan membukanya. Di dalamnya ada kalung berlian yang menakjubkan dengan desain unik. Batu utamanya adalah berlian merah muda langka, dikelilingi oleh berlian putih kecil yang membentuk burung phoenix yang sedang terbang. Saya membelinya di lelang luar negeri. Namanya Phoenix Rising, kata Arya, tatapannya dalam dan mantap. Saya pikir ini sangat cocok untuk Anda saat ini. Terlahir kembali dari abu, bersinar lebih terang dari sebelumnya. Jantung Amanda berdebar. Phoenix Rising. Ini bukan sekadar kalung. Itu adalah bukti pemahamannya tentang perjalanannya. Ia memahami rasa sakitnya, tetapi yang lebih penting, ia memahami harga dirinya. Arya, ini terlalu berlebihan, katanya, secara naluriah mencoba menolak. Terimalah, katanya, meletakkan tangannya di atas tangannya. Telapak tangannya hangat. Anggap saja ini hadiah untuk merayakan keberhasilan tahap pertama proyek Olympus. Atau, suap kecil selama masa percobaan. Matanya yang dalam dipenuhi dengan cahaya yang jenaka dan penuh kasih sayang. Amanda menatapnya, dan dinding pertahanan di sekitar hatinya sekali lagi melunak. Ia mengambil kalung itu, dan alih-alih menolak, ia berbalik, mengangkat rambutnya, dan memperlihatkan tengkuknya yang anggun. Kalau begitu, maukah Anda memakaikannya untuk saya? Senyum merekah di mata Arya. Ia mengambil kalung itu dan dengan lembut memasangkannya di lehernya. Ujung jarinya menyentuh kulitnya yang hangat, memicu percikan halus di antara mereka. Klik, kuncinya terpasang. Ia tidak langsung mundur, melainkan mencondongkan tubuh dan berbisik di telinganya. Cantik. Kamu bahkan lebih cantik saat memakainya. Amanda. Napas hangat di telinganya membuat pipinya merona. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu kantor. Pak, ada dokumen mendesak yang perlu ditandatangani. Pintu terbuka,
Dan asisten Arya melihat pemandangan intim itu dan hampir menjatuhkan filenya. Ia segera berbalik dan menutupi matanya. Maaf sekali. Saya tidak melihat apa-apa. Silakan lanjutkan. Pintu ditutup, Amanda berdeham dan hendak mundur. Tetapi Arya dengan lembut melingkarkan lengannya di pinggangnya. Kenapa lari? Gumamnya dengan tawa rendah. Toh kita sudah disalahpahami. Bagaimana kalau kita wujudkan saja sekalian? Amanda memberinya tatapan pura-pura kesal. Arya, ini kantor Anda. Kalau begitu kita pindah ke tempat lain. Ia setuju. Aku dengar ada restoran Prancis baru di tepi sungai. Maukah Anda menemaniku? Amanda melihat tatapan penuh harap di matanya dan akhirnya tersenyum. Baiklah. Tapi kali ini aku yang traktir. Aku harus menebus hadiah semahal ini. Kehormatan ada di pihak saya. Sementara itu, di sudut lain kota, di sebuah apartemen kumuh, Bima berbaring di kasur yang apek, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Terdengar gedoran keras di pintu, diiringi makian kasar. Bima Aditya. Punya nyali pinjam uang, harus punya nyali buka pintu. Aku tahu kamu di dalam. Kalau tidak bayar, ku bunuh kamu. Bima tersentak, menarik selimut ke atas kepalanya dan gemetar. Ia menyesal. Benar-benar menyesal. Jika ia tidak sebodoh itu, jika ia membela Amanda sekali saja di pesta makan malam itu, ia masih akan menjadi Bima Aditya yang terhormat. Tinggal di penthouse, mengendarai mobil mewah, suami Amanda Larasati yang patut ditiru. Tapi sekarang, semuanya hilang. Dan ibunya, Ibu Dewi, orang yang ia pikir adalah harapan terakhirnya, saat ini sedang menangis di tengah puing-puing ruang tamu, melontarkan kutukan. Amanda tak berperasaan itu, monster tak tahu berterima kasih itu, melihat kita menderita tapi tidak mau menolong sedikit pun. Seharusnya dari awal aku melarang Bima menikah dengan wanita sombong seperti itu. Kalau saja dia menikah dengan wanita yang penurut, meskipun miskin, kita tidak akan sampai seperti ini. Ia masih belum mengerti. Bukan kekuatan Amanda yang membawa mereka ke titik ini, melainkan keserakahan dan ketidaktahuan malu mereka sendiri. Mendengar tangisan ibunya, Bima merasa jengkel. Ia menendang selimutnya dan melompat keluar. Berhenti menangis, berisik sekali. Kalau bukan Mama yang bersikeras mendudukan Saskia di kursi itu, kalau bukan Mama yang terus-menerus mencoba menjatuhkan Amanda, apa aku akan berada dalam situasi ini? Ini semua salah Mama. Mama yang menghancurkanku. Ibu Dewi menatapnya dengan kaget. Kamu menyalahkanku, dasar anak durhaka. Aku melakukan ini semua untuk siapa? Untuk mengangkat harga dirimu, untuk membuatmu berada di atas wanita itu. Kamu yang lemah. Tidak bisa mengendalikan istrimu sendiri. Sekarang kamu menyalahkan ibumu. Kenapa hidupku begitu sengsara? Pertengkaran mereka bercampur dengan suara gedoran pintu, bergema di dalam ruangan yang sempit dan kotor. Sebuah simfoni ironi dan absurditas. Inilah martabat yang mereka coba dapatkan dengan intrik. Inilah akhir yang telah mereka rancang dengan begitu cermat. Di seberang kota, di sebuah restoran Prancis yang gemerlap, Amanda mengangkat gelasnya dan dengan lembut mendentingkannya dengan gelas Arya. Anggur merah berputar, memantulkan senyumnya yang percaya diri dan tenang. Masa lalu telah mati, masa depan cerah. Pada saat itu, ia akhirnya, dan sepenuhnya, telah keluar dari tim keluarga Suryo dan dengan percaya diri melangkah menuju takdirnya yang gemerlap.